ambiar. Bangsa Indonesia disuguhi dagelan menjijikkan dari si badut Yaman Umar Assegaf yang kemarin koar-koar menantang debat Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari awal munculnya tantangan debat nasab oleh si badut Yaman Umar Assegaf kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kita sesungguhnya sangat malas mengomentari ataupun ikut meramaikan tantangan dia kepada Kiai Imad, mengingat kapasitas dia yang levelnya hanyalah sekelas Bahar Smith yang keilmuannya sangat jauh berada di bawah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dari awal kita sudah menduga bahwa si badut Yaman Umar Assegaf hanyalah membuat dagelan dengan koar-koar di media menantang Kiai Haji Imaduddin Utsman yang sesungguhnya dagelan tersebut sudah dipersiapkan olehnya agar debat antara dirinya dengan Kiai Imad tidak akan pernah terlaksana. Karena itulah kita tidak pernah ikut meramaikan tantangan dia kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman karena dari awal kita sudah bisa membaca niat licik yang akan dibuatnya. Kita bermain logika saja. Pentolan-pentolan mereka sekelas Rizik Syihab, lalu menantunya si Hanif Alatas yang katanya orang alim dari kalangan mereka, dan bahkan juga Maktab Daimi Robitoh Alawiyah saja. Bantahan-bantahannya tak mampu mematahkan kajian Kiai Imad. Lah ini yang hanya seorang Umar Assegaf yang levelnya hanyalah level buzzer, bisa-bisanya dengan percaya diri menantang debat Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dagelan yang sangat menjijikkan. Begitulah sebutan yang pantas disematkan atas dagelan yang dibuat oleh Umar Assegaf yang sebelumnya sangat lantang menantang debat Kiai Imad, yang mana tantangan tersebut disertai juga narasi-narasi bernada konsekuensi jika pihak Kiai Imad tak berani melayani tantangannya. Lihat saja apa yang dia katakan. Dia menantang. Namun di dalam tantangannya seolah-olah sudah dipersiapkan skenario akhir olehnya, yang mana skenario akhir itu adalah untuk menarasikan bahwa kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah dusta dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dibikin panjang di video. Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Yang di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ untuk ikut melihat dan mentasbih daripada apa yang kita katakan. Boleh disiarkan secara live, sebutkan di mana tempatnya, di tempat yang netral, dengan syarat di tempat yang netral. Ya, tidak di Lampung, tidak juga di kampung dia. Ya, di tempat yang netral. Saya tantang debat terbuka. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Imaduddin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Imaduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman, maka kajian ilmiah dari Kiai Imad merupakan kajian palsu, bohong, dan dusta. Sangat jelas apa yang diultimatumkan oleh si badut Yaman Umar Assegaf adalah jika tidak ada jawaban selama 3 kali 24 jam. Sekali lagi kita perjelas, ancamannya adalah jika tidak ada jawaban selama 3 kali 24 jam. Kata-katanya sangat jelas dan anak kecil pun paham tentang maksud yang dia ucapkan. Namun ketika tantangannya langsung dijawab oleh pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman, dia pun meresponnya dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan setelah pihak Kiai Imad sudah berusaha memenuhi persyaratan yang dia inginkan, termasuk ulama ahli nasab yang netral dan berkompeten, si badut Yaman malah mengatakan bahwa pihak-pihak yang akan dihadirkan tidak memenuhi persyaratan yang dia ajukan. Lebih lucu lagi ketika si badut Yaman Umar Assegaf tiba-tiba mengatakan bahwa persyaratan yang dia ajukan tidak dapat dipenuhi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, sehingga batas waktu yang dia berikan selama 3 kali 24 jam telah habis, dan tantangan yang dia ajukan kemarin dianggap telah dimenangkan olehnya, sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah pihak yang kalah karena tidak bisa memenuhi tantangannya. Sungguh dagelan yang sangat menjijikan, bukan? Dalam tantangannya beberapa hari kemarin, waktu yang dia ajukan selama 3 kali 24 jam adalah jika pihak Kiai Imad tidak menjawab tantangannya.
Namun sekarang, setelah tantangannya dijawab oleh Kiai Imad dan diusahakan juga apa yang menjadi persyaratan, si badut Yaman ini tiba-tiba berubah. Dari yang awalnya 3 kali 24 jam adalah jika tantangannya tidak dijawab, kini tiba-tiba waktu 3 kali 24 jam itu telah habis karena pihak Kiai Imad tidak dapat memenuhi persyaratan. Waktu kan sudah berakhir ya. Sampai hari ini tidak ada 3 kali 24 jam sudah berakhir, sehingga alangkah pentingnya kalau Ana bacakan maklumat saja gitu. Maklumat. Jadi maklumat saja buat mereka gitu. Di situ saya sangat baik-baik sekali bicara. Ini sedang diplomasi lah. Ngobrol-ngobrol, lobby-lobby. Saya juga menawarkan agar bagaimana supaya agar jenengan langsung tersambung, langsung terhubung kepada pihak panitia agar tidak terkesan sepihak. Ya, karena pihak fasilitator pun bukan dari galangan Keimat, kawan-kawan. Bahkan Keimat tidak tahu tentang ini. Yang penting Keimat itu sudah ada jadwal, sudah ada undangan, insya Allah siap begitu yang saya tahu ya tentang Keimat. Nah, tentang fasilitator ini bukan dari orang Keimat. Niat saya ingin menghubungkan langsung dengan pihak Habib Umar Assegaf ya. Agar bagaimana Habib Umar Assegaf ini memberikan rekomen tentang siapakah ulama yang ingin dihadirkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan maklumat ini, kami sampaikan bahwa tantangan debat terbuka 3 kali 24 jam yang kami layangkan kepada Haji Imaduddin Utsman dan ditanggapi oleh beliau tidak menunjukkan keseriusan dari pihak mereka, malah justru membuat usulan debat online dan mengajukan ulama yang kami anggap tidak berkompeten dalam bidang nasab. Itu kan ibarat orang namu itu sudah minta macam-macam ya, akhirnya disuguhkan minta kopi. Ketika disuguhkan kopi, bukan kopi ini tapi kopi apa ya, kopi pokoknya disediakan lagi kopi susu, nggak mau. Kopi Cina lagi nggak mau. Ya, akhirnya dia buat koar-koar. Saya tidak mau namu lagi di sini karena di sini tidak mau menyediakan kopi yang saya inginkan. Ini orang double semua. Ini mereka ini lahir di dunia pencot, dunia double-doublean, kentir kabeh. Lah wong wis jelas-jelas publik itu menyaksikan. Oke, dilayani. Kalau memang permintaan si Umar untuk menghadirkan ilmuwan nasab dan langsung diiyakan sama Kiai Haji Imaduddin lewat Gus Farhan. Ya mungkin ini apa ya, kalau saya interpretasikan entah ngeles entah apa. Tapi teman-teman bisa melihat langsung di sini ketika saya menawarkan agar supaya ya, saya sengaja tampilkan di sini agar teman-teman supaya tahulah. Akhirnya tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka ini mengatakan Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak dapat memenuhi syarat. Ini apa-apaan? Ya. Toh dia tidak memberikan clue tentang siapa ulama yang ingin dihadirkannya. Ini kan sudah kelewatan sama sekali menurut saya. Karang ya wong koclok, sifat-sifat kentir, liciknya orang Yahudi, ya kayak begitu. Akhirnya ya 3 kali 24 jam dijadikan senjata. Itu kan hebat. Aku tuh nonton itu sebetulnya sampai mekekelan, sampai wetengku kaku. Sudah kita bilang ini adalah sebuah dagelan, tapi dagelan yang dia sodorkan adalah dagelan yang sangat menjijikan, sehingga apa yang mereka lakukan ini membuat kita semakin muak dengan keberadaan mereka. Dari awal pun kita sudah sangat malas untuk membahasnya, namun pada akhirnya kita terpancing juga untuk membicarakannya karena endingnya sangat membagongkan kita semua. Tapi biarlah, semoga kejadian ini bisa menjadi semacam perantara yang akhirnya bisa membuka mata dan hati saudara kita yang masih menjadi budak-budak mereka, agar secepatnya sadar bahwa seperti inilah kualitas sesungguhnya para tuan majikan mereka, yang selama ini mereka puja-puja dan mereka anggap sebagai manusia yang akan membawa mereka ke dalam pintu surga.